Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Salma. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Kami berdua di sini menjadi host pada podcast pembahasan mapan dulu, menikah kemudian. Terima kasih. Jadi kita mau memperkenalkan narasumber kita. A few moments later. Halo, aku Septi Dwi Cahya sebagai narasumber 1. Halo, aku Karina Permata Basya sebagai narasumber 2. Halo, aku Melisatun Hasana sebagai narasumber 3. Halo, aku Najwa Azkiara Bawi sebagai narasumber 4. Ya, perkawinan usia dini adalah pelajaran dasar hak asasi anak selama Ratusan anak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur mengajukan dispensasi untuk menikah dini. Islam melonjak menyusul adanya dispensasi nikah bagi calon pengantin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang ya di podcast kami. Senang sekali rasanya hari ini kita akan membahas topik yang sering menjadi perdebatan di kalangan anak muda, yaitu mapan dulu, menikah kemudian. Betul sekali Salma, banyak orang tuh beranggapan bahwa sebelum menikah tuh seseorang harus memiliki pekerjaan dulu, terus rumah sendiri, kendaraan, dan tabungannya tuh benar-benar cukup gitu ya. Akibatnya jadi banyak yang memilih menunda pernikahan sampai mereka merasa benar-benar mapan. Bener banget, padahal tuh ya kalau dipikir-pikir standar mapan orang-orang tuh kan berbeda ya. Lalu gimana sih perspektif Islam dalam menanggapi hal ini? Mari kita bahas pada hari ini. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini bersama teman-teman kita. Yuk langsung aja kita bahas. Oke nih, aku mau tanya deh ke Meli. Menurut kamu Mel, mengapa banyak anak muda sekarang milih nunggu dia mapan dulu sebelum nikah? Oke, Kak Salma, mungkin kalau dari aku nikah itu kayak harus punya faktor ekonominya tuh yang udah cukup gitu. Terus aku tuh biasanya lihat media sosial anak muda itu biasanya terpengaruh lihat sama konten kreator yang emang pernikahannya itu kayak bahagia, terus kayak hidupnya berkecukupan. Jadi kita tuh obses sama pernikahan yang udah mapan gitu kan. Terus selain itu juga anggapan itu tuh muncul, jadi Gen Z itu jadi kayak nanti dulu deh nikahnya biar mapan dulu gitu. Oke, jadi aku mau tanya nih, jadi tekanannya tuh bukan hanya dari kebutuhan hidup, tetapi juga dari lingkungan sosial ya? Nah, iya bener banget. Terus akibatnya tuh apa ya, belum siap aja mental kita karena faktor-faktor yang tadi, lingkungan, terus ekonomi juga gitu. Oke, makasih Meli. Oke, sekarang aku mau nanya ke Najwa. Menurut kamu tuh apa sih sebenarnya arti kata mapan itu? Kalau menurut aku ya, secara umum mapan itu sering diartikan sebagai kondisi ekonomi yang stabil, memiliki pekerjaan tetap, penghasilan yang cukup, dan kehidupan yang terjamin. Namun masalahnya itu banyak keadaan itu terus berubah. Dan setelah punya pekerjaan itu ingin rumah, terus setelah punya rumah ingin kendaraan yang lebih baik, akhirnya tidak pernah merasa cukup. Oke. Jadi tuh kalau kemapanan hanya diukur dari materi, bisa jadi seseorang itu tidak akan pernah merasa diri siap menikah ya? Benar sekali, karena itu kita perlu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Yang penting adalah mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga, bukan harus hidup mewah sejak awal. Oke, benar banget ini pandangannya. Coba kalau sekarang kita pindah deh, kita lihat dari perspektif Islam ya. Aku mau tanya nih buat Septi, menurut kamu bagaimana pandangan Islam mengenai pernikahan dan kemapanan? Boleh dikasih tahu dong? Jadi dalam Islam itu menikah merupakan ibadah yang sangat dianjurkan teman-teman. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu mendorong umatnya yang telah mampu itu untuk menikah. Allah Subhanahu Wa Taala itu berfirman dalam surat An-Nur ayat 32, dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Jika mereka masih miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Ayat ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan alasan utama untuk menunda pernikahan. Jadi Islam itu mengajarkan bahwa rezeki itu berasal dari Allah dan bisa datang setelah seseorang itu menikah.
Menarik banget ya. Udah? Oke, menarik banget. Jadi Islam tuh nggak harus seseorang tuh menjadi kaya terlebih dahulu ya. Benar, jadi kayak ditekankan kemampuan dasar yang menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri, bukan harus memiliki segala ataupun sempurna. Berarti itu ada keseimbangan ya antara ikhtiar sama tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang aku mau tanya ke Aca. Menurut Aca tuh selain faktor ekonomi apa aja sih yang perlu disiapkan sebelum menikah? Menurut aku ada beberapa hal yang sangat penting sebelum kita menikah untuk dipersiapkan, kayak mental, emosional, terus tentang kesiapan ilmu tentang hak dan kewajiban suami istri itu harus kita persiapkan karena itu hal yang sangat penting dalam sebuah pernikahan. Terus ada kemampuan komunikasi dan menyelesaikan masalah, karena kalau misalnya suatu hubungan itu komunikasinya buruk, dikhawatirkan dapat terjadi hal yang tidak diinginkan, apalagi dalam pernikahan, karena banyak rumah tangga yang mengalami konflik bukan karena uang, tapi karena kurangnya komunikasi yang bagus gitu, dan kurangnya sikap kedewasaan dalam menghadapi suatu masalah. Bener banget tuh, berarti soal nikah ini tuh bukan cuman sekedar isi rekening aja, tapi banyak hal yang harus disiapin gitu. Betul, bahkan dalam banyak kasus karakter dan kedewasaan justru menjadi faktor yang paling utama atau sangat menentukan keberhasilan rumah tangga itu dibanding faktor ekonomi atau faktor ekonomi. Setuju sih, bener banget. Jadi kalau begitu, apakah kita setuju dengan slogan mapan dulu, menikah kemudian? Coba gimana teman-teman? Menurut kalian gimana nih? Kalau aku setuju banget, karena kenapa? Karena menurut aku biar kita tuh memiliki tanggung jawab, terus punya dasarnya dulu. Jadi mapan dulu sebelum menikah itu benar aku setuju banget. Tapi aku kurang setuju kalau yang mapan diartikan harus kaya raya atau memiliki semua fasilitas sebelum menikah. Kalau dari Septi dan Aca gimana? Kalau aku setuju sih sama yang dikatakan Najwa. Jadi percaya bahwa rezeki itu datang dari Allah, tapi kita tuh harus tetap berusaha. Aku juga setuju karena kesiapan mental, ilmu agama dan komitmen juga harus jadi perhatian utama. Ya, jadi emang sebenarnya tuh yang perlu dicari itu bukan kesempurnaan, tapi kesiapan yang realistis. Oke, betul. Nah, dari diskusi hari ini kita jadi memahami bahwa fenomena menunda pernikahan karena ingin mapan merupakan hal yang sering terjadi di masyarakat modern ya. Tapi dalam perspektif Islam tuh kemapanan tidak hanya diukur dari materi kan ya. Yang lebih penting itu kesiapan dalam kita menjalankan tanggung jawab, memiliki akhlak yang baik, terus kesiapan mental paling penting, serta kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dalam keluarga. Jadi itu Islam mengajarkan bahwa rezeki itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita perlu mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak harus menunggu sempurna untuk menikah. Betul. Mungkin pembahasan ini aku harap dapat menambah wawasan bagi kita semua gitu ya, dalam memandang pernikahan secara lebih luas, lebih bijaksana lagi. Kita pamitkan, mungkin ya kita undur diri. Saya Salma, saya Fadila. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Boleh nggak bikin Behind the Scene.